Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kemarin, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menyempurnakan wudhu, kita membasuh basuhan dengan cara yang sempurna. Nah, di dalam berwudu ini memang mazhab Imam Syafi'i menekankan betul-betul tentang tata cara wudu itu dengan baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut pada kajian kitab Bulughul Maram, hadis selanjutnya nomor 56, yang mana periwayatnya sama. Wa anhu di sini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Wa anhu wa Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi fayaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin muttafaqun alaih. Wa anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala telah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ia tawaddau sedang berwudu bil muddi dengan satu mud, wa yaghtasilu bis sa' dan beliau mandi dengan satu sa' air, satu mud wudu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sa' air ila khamsati amdadin, yang mana hingga totalnya mencapai 5 mud air. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kita lihat analisis makna hadisnya adalah semua perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW adalah bertujuan untuk memudahkan umat beliau itu sendiri. Nah, baginda Rasulullah SAW seringkali berwudu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sok air, sehingga 5 mud air tanpa melakukan kelalaian, sehingga berwudu atau mandi dengan tidak membasuh sebagian anggota yang wajib dibasuh, dan di samping tidak berlebihan dalam menggunakan air. Jadi di sini konteksnya adalah menghemat air pada saat kita melakukan wudu dan mandi besar seperti itu. Jadi kita nggak asal siram kayak gitu saja, kayak gitu kan. Nah, di sini ya meskipun ya dalam keadaan kekeringan air ataupun kelebihan air, kita disunahkan sebenarnya untuk menghemat air. Jadi kalau misalkan cukupnya mungkin cuma 1 ember, ya sesuaikanlah, dicukupkanlah 1 ember. Seperti itu. Jangan sampai mentang-mentang enak terus air dibuang-buang. Nah, kita bisa manfaatkan air tersebut untuk hal-hal yang lain. Nah, sama halnya dengan di luar wudhu dan di luar mandi. Nah, konteksnya seperti ini loh ya. Jadi kalau misalkan di luar wudhu dan mandi, ya sama gitu. Jadi kita disunahkan juga untuk menghemat segala sesuatu itu ya. Kalau misalkan segala sesuatu tersebut tidak perlu-perlu banget, jangan dihambur-hamburkan. Ya, di sini contohnya adalah air. Nah,
Ini berlaku misalkan kita menghemat uang, menghemat apalagi makanan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita membeli makanan itu ya sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita cuman cukupnya 15.000 kita beli 500.000 1 juta, yang mana itu mubazir saja kayak gitu. Marilah kita mengikuti sunnah Rasulullah dengan setiap perbuatan dan perkataan beliau supaya kita dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Tinggi. Nah, kalau kita menganalisis lafadznya wa anhu di sini adalah daripada Anas radhiyallahu an. Yakni periwayat hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, hadis nomor 55. Al-mud di sini takaran yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, menurut Imam Abu Hanifah ini sama dengan 2 ritol, bukan 2 liter loh ya, 2 ritol. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, 1 mud sama dengan 1/3 ritol Irak. As-so di sini nama takaran yang sudah dikenal. Nah, isinya sama dengan 4 mud, 8 ritol. Nah, menurut ritol Irak sama dengan 5/3 ritol. Gitu. Homsati amdadin 5 mud sama dengan 10 ritol. Menurut takaran Irak sama dengan 2/3 ritol. Itu. Nah, ini takaran-takaran zaman dulu ya. Kalau misalkan ya sekarang ya istilahnya kita bisa kira-kira lah, itu kan mungkin ya pakai ember dan lain sebagainya. Ini kalau takaran orang-orang dulu. Nah, cuman yang kita bisa ambil petik hikmahnya, poinnya di sini adalah fikih hadisnya. Yang pertama adalah tidak boleh berlebihan dengan menggunakan air. Sebaliknya hendaklah kita menggunakan air dengan secukupnya dengan batasan yang paling minimum. Jadi istilahnya bukan masalah takarannya, misalkan harus 1 mud, misalkan ini bukan. Cuman secukupnya kita, misalkan ya 1 ember tadi kan 1 ini. Nah, kita cukupkan seperti itu. Jangan sampai berlebihan kita seenak-enaknya kayak gitu. Itu dimanfaatkan secukupnya seperti itu. Jangan berlebihan. Sama ada anggota untuk wudhu maupun untuk mandi junub. Tetapi tidak sampai pada anggota yang wajib dibasuh kemudian tertinggal karena saking pengen berhematnya, kemudian ada yang wajib dibasuh kemudian ditinggal. Kayak gitu. Yang sunnah dibasuh juga ditinggal. Jangan. Yang wajib dan yang sunnah dibasuh itu juga diutamakan seperti itu. Nah, secukup dari kita membasuh yang wajib dan yang sunnah seperti itu. Wudhu dan mandi junub wajib dilakukan dengan sempurna seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, apa yang terkandung di dalam hadis hanyalah perkiraan semata dan ia boleh dilakukan oleh orang yang pada tubuhnya mirip dengan tubuh Rasulullah SAW. Ketentuan ini tidak dapat dijadikan ukuran mutlak yang mesti dipatuhi karena setiap orang memiliki size, memiliki ukuran tubuh, tinggi, berat badan dan sebagainya. Itu yang berbeda-beda. Dan ini menentukan berapa kadar air yang diperlukan ketika berwudu dan mandi junub. Jadi ya kalau misalkan Rasulullah misalkan 1 mud, kemudian berapa sok seperti itu bukan takaran mutlak. Nah, yang dipentingkan di sini adalah kalau misalkan ya tadi yang saya sebutkan tadi, misalkan ember, 1 ember, cukupnya 1 ember ya 1 ember untuk kita berwudu. Kalau misalkan kita lebih besar lagi 1 baskom bak kayak gitu ya. Baskom kayak gini kan ada yang baskom agak besar untuk mandi ya. 1 itu kayak gitu. Sesuai dengan ukuran badan orang masing-masing. Mungkin Indonesia cukup kayak gitu kan, karena dia badannya kecil. Eropa agak
kurang kayak gitu. Nah, itu pun juga berbeda dengan tempat masing-masing. Biasanya kalau yang tempat yang agak panas mungkin lebih membutuhkan air yang lebih banyak karena mungkin ya untuk misalkan mendinginkan tubuh itu sendiri. Nah, jadi nggak ada patokan resmi harus seperti apa yang ada di hadis. Satu sok dan 5 mud gitu. Karena yang paling banyak itu biasanya mandi mandi junub, mandi wajib. Nah, itu paling banyak biasanya karena dia seluruh tubuh anggota seluruh tubuh itu yang wajib dibasuh. Nah, kalau wudhu itu ada bagian anggota tubuh tertentu yang memang harus dibasuh. Makanya kalau misalkan Rasulullah cukup satu mud 5 sok untuk satu mud untuk wudhu, 5 sok untuk uh, mandinya. 1 mud air dengan 1 sok air. Nah, seperti itu. Kalau 1 sok menjadi 5 mud air. Nah, itu Rasulullah cukup. Tapi mungkin ya yang lain di luar dari size tubuhnya Rasulullah itu juga tidak cukup. Ya, dia harus lebih. Bukan berarti dia meninggalkan sunnahnya, tapi ya memang size badannya, ukuran badannya memang lebih besar. Ini cuman contoh dari bagaimana Rasulullah memanfaatkan air semaksimal mungkin, yaitu baik itu sunnah, wajib, itu sudah dia lakukan semua, tapi air tidak banyak terbuang dan tidak mubazir. Yang dijadikan masalah di sini adalah patokan di sini jangan sampai air tersebut terbuang percuma alias mubazir. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, tidak berkenan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada yang berbeda pendapat dan lain sebagainya, bisa diatur di dalam kolom komentar. Teman-teman bisa kita bisa berdiskusi sebagaimana biasa. Ya, ini memang terus saya ulang-ulang ini ya, karena jujur aja kita butuh banyak diskusi, butuh banyak apa ya menambah pengetahuan seperti itu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.